Shalom Eros, mari sore hari ini kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya! Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Percaya bahwa bersama Tuhan hidup kita terasa tenang, hati kita juga terasa tenang. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku.
Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, oh, kami tenang bersamamu, kami tenang bersamamu, Tuhan. Hati kami aman bersamamu, Yesus. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, oh. Mengalirlah dan penuhi hati kami, mengalirlah sekarang, penuhi hati kami, Bapa. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Oh Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu, Yesus. Taruh Roh Kudus-Mu di hati kami, agar kami tenang, agar kami merasakan sukacita, agar kami merasakan damai sejahtera. Yesus, ku panggil nama-Mu. Oh, oh, oh.
Mari teman-teman, dimanapun kalian berada, saat ini, sore hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Mari datang pada hadirat Tuhan, nikmati dan rasakan kasih-Nya, rasakan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Sore hari ini kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Dimanapun kalian berada, Roh Kudus, Tuhan Yesus ada bersama-sama kalian saat itu juga. Mari dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sambil mengangkat kedua tangan kita, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Shalom EOG, kita bertemu lagi di hari Sabtu ini, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dalam firman Tuhan. Nah, dan pada kali ini saya akan membawakan renungan singkat tentang tenang, atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu quietness atau calm. Nah, kita tahu sesungguhnya di dunia ini ada banyak hal yang membuat kita nih bisa nggak merasa tenang dalam menjalani hidup kita. Misalnya masalah atau tekanan hidup, atau bisa saja pengaruh lingkungan kita di sekolah kita, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita berusaha mencari ketenangan di luar Tuhan, maka sampai kapanpun itu dunia nggak akan bisa memberikan ketenangan kepada kita. Mungkin bisanya cuman kayak ketenangan yang sementara. Nah, karena itu rasa tenang dalam diri kita sebagai orang percaya itu seharusnya nggak ditentukan oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitar kita. Sebab rasa tenang itu merupakan keputusan kita. Jadi sebagaimana sedahsyat apapun badai gelombang yang menerpa kita atau permasalahan yang menerpa kita, itu kita nih seharusnya tetap bisa membuat keputusan untuk terus merasa tenang. Nah, mengapa sih kita nih harus selalu tenang? Nah, Yesaya menjelaskan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15, katakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Jadi dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Nah, apa itu kekuatan kita? Apa sih kekuatan kita itu? 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kekuatan kita yang sebenarnya itu, kekuatan kita sebagai orang Kristen itu adalah di dalam doa kita. Nah, jadi Rasul Petrus menasihati kita untuk kita ini bisa menguasai diri dan tetap tenang dalam segala situasi kita, dalam kita menghadapi apapun, supaya kita bisa tetap berdoa. Jadi doa adalah kekuatan kita sebagai orang Kristen. Doa adalah kekuatan kita untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Ini kekuatan orang Kristen yang sebenarnya itu adalah saat mereka ini mengandalkan Tuhan dan mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ketika kita dalam posisi tidak tenang, misalnya kita dalam posisi yang panik, kita gelisah, kita emosi, bahkan kita sampai jengkel, marah, atau kadang anak muda istilahnya galau, itu dalam keadaan seperti itu pasti kita akan sulit untuk berdoa. Harus kita akui bahwa kita kalau dalam keadaan yang nggak tenang, maka kita pasti akan sulit untuk berdoa. Pikiran kita kalut atau kacau. Nah, di dalam Alkitab itu banyak menyatakan tentang pentingnya kita merasa tenang. Tentang betapa kita ini bisa merasa tenang kalau kita itu dekat dengan Allah. Nanti kalau kita baca di Mazmur pasal 62, Daud itu menyatakan betapa ia tuh merasa tenang kalau ia dekat dengan Allah. Kita bisa baca di Mazmur 62 ayat 2, katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kemudian Mazmur 62 ayat 6, katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, saya mengutip dari terjemahan New International Version, dikatakan, yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Jadi di International Version itu dikatakan find rest in God. Beristirahatlah di dalam Tuhan, beristirahatlah di dalam hadirat Tuhan. Jadi saat masalah menerpa kita harus tenang, dan yang harus kita cari yang pertama-tama yaitu adalah Tuhan. Kita beristirahat, kita berendam di dalam hadirat Tuhan. Find rest in God. Beristirahat di dalam Tuhan. Nah, kemudian Yesaya juga mengatakan di Yesaya 32 ayat 17, yaitu di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dan kita tahu kebenaran itu adalah di dalam Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita memiliki kebenaran itu, kita memiliki Tuhan Yesus, kita selalu bersandar pada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kita ketenangan hati. Kita akan tenang karena kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita. Nah, selain itu, mengapa sih kita harus tenang? Amsal pasal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, jadi Amsal pun mengatakan bahwa di dalam hati yang tenang kita, saat hati kita tenang, itu akan menyegarkan tubuh kita. Nah, contohnya kita kalau kita berolahraga, misalnya hati yang tenang itu bisa membuat kita bisa berpikir lebih jernih. Nah, misalnya saya suka sepak bola, saya suka futsal ya. Saya waktu futsal itu saya lebih suka menghadapi orang-orang yang emosi. Saya lebih suka menghadapi lawan-lawan yang emosi tinggi, lawan yang sudah pikirannya kacau. Karena kalau lawan sudah emosi, maka pergerakannya mereka itu semakin mudah dibaca. Karena dia sudah nggak bisa berpikir jernih, bahkan teknik-teknik menjaganya pun sudah kacau. Nah, di situ kita bisa belajar bahwa perlunya ketenangan dalam segala bidang. Baik kita dalam sekolah kita, dalam apapun yang kita lakukan, itu kita perlu memiliki ketenangan dalam menghadapi apapun masalah yang ada di sekitar kita. Kita perlu memiliki ketenangan. Kita perlu memiliki sikap dan reaksi positif dalam menghadapi masalah yang terjadi. Nah, selalu berpikiran positif itulah yang membuat kita bisa merasa tenang. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala apapun yang kita lakukan. Dan
kita tahu Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami, masalah-masalah yang kita hadapi itu enggak melebihi kekuatan kita. Nah, karena kita tahu di dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Dan mungkin saja kegagalan yang misalnya sering kita alami itu bukan karena kita terlalu lemah, tapi mungkin karena kita nggak tenang dalam menghadapinya. Nah, oleh karena itu sekarang mari kita belajar dalam kita menghadapi apapun masalah kita berusaha tenang, karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang sudah melepaskan kita dari masalah-masalah kita sebelumnya, Tuhan itu juga akan melepaskan kita, akan menolong kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi serahkanlah beban kita kepada Tuhan. Ingatlah Matius pasal 11 ayat 28-29 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, jadi serahkan beban kita kepada Tuhan. Karena dengan begitu kita bisa mendapatkan ketenangan, jiwa kita bisa memperoleh ketenangan. Dan itu yang dicari-cari di dunia ini, ketenangan. Banyak orang yang mencari ketenangan tapi mereka nggak menemukannya. Karena kita tahu bahwa ketenangan yang sejati itu kita dapat kalau kita melekat kepada Tuhan. Nah, jadi saya mengajak teman-teman semua untuk kita nih dalam menghadapi masalah kita terus mengingat Tuhan. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, karena kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan saat kita menghadapi masalah, kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Karena menurut pengalaman saya juga, bahwa kan orang-orang yang notabene mereka sudah kaya raya, mereka sudah punya segalanya, mereka pasti akan mencari apa yang dinamakan ketenangan. Pasti ada kayak seperti bagian yang kosong di dalam diri mereka. Ketenangan itulah yang bisa didapatkan kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman dari sejak muda kita sudah belajar bahwa ketenangan yang sejati kita dapat dari Tuhan Yesus. Saat kita menghadapi masalah, jangan cari penyelesaian yang hanya bersifat sementara, yang hanya kita kayak melupakannya sementara. Tapi kita cari Tuhan yang memberi ketenangan kepada kita, yang pasti akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan bagian dari firman-Mu. Yang percaya Bapa, firman-Mu tertanam dan bertumbuh di hati kami. Dan Engkau sendiri Bapa, Engkau sendiri yang menyertai kami, Engkau sendiri yang memberikan ketenangan pada kami. Sama seperti ketika Engkau menyertai Musa di padang gurun, Engkau yang mengatakan bahwa Engkau sendiri yang akan berjalan bersama Musa. Dan kami percaya juga Bapa, bahwa Engkau sendiri yang akan berjalan bersama kami. Dalam kami menjalankan kehidupan kami, dalam kami menapaki masa depan kami tahu masa depan kami ada di tangan-Mu, dan Engkau yang memegang kehidupan kami, dan Engkau yang memberikan ketenangan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu melekat kepadamu. Karena kami sadar Bapa, bahwa kami gak bisa hidup tanpa Engkau. Kami gak mampu melakukan apapun tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, yang memberkati setiap anak-anak remaja yang sudah mengikuti ibadah hari ini Bapa. Kau yang memberikan kesehatan bagi mereka, memberikan hikmat masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Terima kasih Bapa, mempertemukan kami minggu depan lagi di ibadah remaja Bapa, dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Care of God, see you and God bless you.